Jadi yang dikatakan orang mukmin yang bahagia itu kata Nabi Muhammad, orang yang umurnya diberikan panjang, artinya masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umurnya itu dipakai untuk ketaatan kepada Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu sa'id man tala umruhu fi ta'atillah wasyaqi man tala umruhu fi ma'siyatillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sa'adah kulla sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Wa qala sayyiduna Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu an, wattakhidhu min hadhihi dunya zadan yusilukum ilal akhirah fa innama dunya mazra'atul akhirah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di tempat yang insya Allah dipenuhi rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi masih diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, untuk masih bisa talabul ilm. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mempelajari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minu sa'id man qala umruhu fi ta'atillah. Orang mukmin yang bahagia itu adalah orang mukmin yang panjang umurnya di dalam ketaatan kepada Allah. Wasyaqi, dan orang yang celaka, man qala umruhu fi maksiatillah. Siapa orang yang panjang umurnya tapi dalam kemaksiatan kepada Allah. Kita alhamdulillah sekali lagi masih dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam keadaan taat ya. Karena kalau kita dalam keadaan taat, berarti ini kata Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan termasuk al-mu'minus sa'id, orang mukmin yang bahagia ya. Jadi yang dikatakan orang mukmin yang bahagia itu kata Nabi Muhammad, orang yang
umurnya diberikan panjang, artinya masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umurnya itu dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, sebaliknya wasyaqi, di sini Nabi Muhammad, kalau yang pertama kan tadi ada al-mu'min, al-mu'minus sa'id, orang mukmin, orang beriman yang bahagia. Tapi ketika menyebutkan wasyaqi dan yang celaka, nggak disebutin al-mu'min, orang yang celaka. Artinya bukan orang mukmin yang celaka, tapi orang yang celaka. Karena insya Allah mudah-mudahan orang mukmin tuh pasti bahagia. Insya Allah al-mu'min itu bahagia. Artinya al-mu'min orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah dia termasuk orang yang bahagia. Nah, orang yang celaka itu siapa? Man tala umruhu fi ma'siyatillah. Orang yang celaka adalah orang yang diberikan umurnya panjang tapi dihabiskan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya. Umurnya dikasih panjang, masih diberikan kesempatan untuk hidup, tapi dia habisin umurnya itu di dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, nah, ntar tinggal kita koreksi dah. Kita koreksi diri kita, ini umur kita udah sebegini banyaknya, kita dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat. Nah, kalau diberikan istiqomah, diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ketaatan, maka berbahagialah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hambanya yang al-mu'minus sa'id, orang mukmin yang bahagia. Karena tadi percuma kalau misalkan kita masih dikasih umur panjang tapi dalam keadaan maksiat kepada Allah, umurnya itu bertambah tapi dosanya juga bertambah. Ya. Umur kita bertambah, dosa kita masih bertambah. Berarti umurnya nggak ada keberkahan. Ya, di dalam umur itu, ketika umur kita bertambah, cuman buat nambahin dosa doang, berarti umur kita itu belum berkah. Nah, tetapi ketika umur kita bertambah, Ramadan ke Ramadan, Syawal ke Syawal, ya, kita masih diberikan taat kepada Allah, maka mudah-mudahan tadi kita termasuk dari al-mu'minun sa'id. Nah, kan memang yang susah itu istiqomah, ya, yang susah itu kita istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita udah diberikan keistiqomahan, bergembira, ya, kita harus berbahagia karena nikmat, ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain yang bersifatnya materi. Ketika kita diberikan keistiqomahan, ketika kita diberikan kegampangan, kemudahan buat taat kepada Allah, itu nikmat yang luar biasa. Ya, kita bisa sholat, gampang hadir majelis taklim, mudah buat ingat kepada Allah, gampang buat sholawat kepada Nabi Muhammad. Terus aja tuh diri kita itu digampangin buat ketaatan kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah memang menginginkan kita untuk bahagia. Ya. Tapi buat apa ya ketika umur kita panjang tapi kelakuan kita atau kita isi dengan dosa, ya. Ini nanti termasuk orang-orang yang celaka, nasallallahu alaihi. Kemudian hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, as-sa'adah kulla sa'adah. Bahkan kata Nabi Muhammad, kebahagiaan di atas kebahagiaan, ya. Ada kebahagiaan, ya, di atas kebahagiaan. Apa itu? Tulul umri fi ta'atillah, panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah.
umur itu kata Nabi Muhammad as-sa'adah fawqa sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Mungkin kan kalau kita mikirnya, oh kalau kebahagiaan itu apa sih yang disebut kebahagiaan? Ini kata Nabi Muhammad, yang disebut kebahagiaan bahkan di atas kebahagiaan lagi, kalau kita diberikan umur panjang di dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, maksudnya apa? Ketika kita diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah, artinya kan amal kita itu bertambah. Ya, pahala kita itu bertambah. Nah, nanti ketika pahala kita bertambah, mudah-mudahan derajat kita juga di hadapan Allah di surga nanti itu juga bertambah. Ya. Makanya kan ada doa tuh, Allahumma ja'alil hayata khairan lana. Apa itu doanya? Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini ziyadatan lana min kulli khair. Jadikanlah hidup kami ini menjadi sebab bertambahnya kebaikan buat kami. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini, umur yang Engkau berikan kepada kami ini, panjang umur ini, untuk bertambahnya kebaikan. Nah, nanti waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Dan kalau memang Engkau mau cabut nyawa kami ini setelah panjang umur, setelah bekalnya banyak untuk menghadap Allah, dosa-dosanya diampuni, rohatan lana min kulli syarr. Kalau meninggal udah sebagai rohah, sebagai peristirahatan dari semua kejelekan. Ya. Pas kita meninggal otomatis nggak ngelakuin dosa, dan dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tuh doa begitu diajarin saya. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini sebagai ziyadatan lana min kulli khair. Ya. Sebagai tambahan bekal kita untuk menuju akhirat. Ya. Nah, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sa'adah fawqa sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan kalau kita diberikan umur panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sayyidina Ibrahim ibnu Adham, dan Sayyidina Ibrahim bin Adham beliau mengatakan, wattakhidhu min hadhihi dunya zadan. Jadikanlah dari dunia ini zadan, bekal, yusilukum ilal akhirah, yang bisa menyampaikan kalian kepada akhirat. Fa inna dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah ladang untuk kita bercocok tanam, nanti hasilnya kita petik di akhirat. Ya, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, jadikanlah dunia ini sebagai bekal. Jadi dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu berupa umur atau berupa kesehatan atau berupa kegampangan, kemudahan, ya, atau berupa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini, jadiin itu semua sebagai bekal buat nanti di akhirat. Ya. Jadi ketika Allah berikan kita umur panjang, oh jadi ini umur kita panjang, umur kita ini buat menjadi bekal di akhirat. Gimana caranya? Tadi dengan taat kepada Allah, misalkan dengan menjalankan sholat 5 waktu. Waktu-waktu kita isi dengan baca sholawat, misalkan dengan baca zikir kepada Allah. Jangan sampai ada waktu kita itu yang kebuang begitu aja. Ya, kita isi waktu kita itu dengan taat kepada Allah. Nah, itu dari umur. Kesehatan kita juga, ya, kesehatan kita sewaktu kita sehat, kita gunain kesehatan itu dalam taat kepada Allah. Ketika kita diberikan kelapangan misalnya, ya, kita buat bantuin orang misalnya. Pokoknya apapun yang Allah berikan kita fasilitas, niatin itu buat bekal kita buat ada di akhirat. Ya.
Jadi kita niatin ya, pokoknya semua yang ada di dunia ini nih, sebisa mungkin kita jadiin ini adalah bisa jadi bekal kita buat di akhirat. Ya. Nah, kenapa? Fa innamad dunya mazra'atul akhirah. Karena memang dunia ini hakikatnya itu adalah ladang amal kita buat akhirat. Ya. Tujuan hidup kita di dunia itu cuman buat nambah bekal kita di akhirat. Ya, di dunia ini cuman ya, udah numpang lewat doang aja. Apapun yang kita punya itu cuman fasilitas. Ya, fasilitas kita biar gimana caranya kita nambah derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini sebagai pembukaan taklim kita. Artinya ketika kita diberikan kesempatan, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kita masih diberikan umur panjang, ayo. Kemarin juga Ramadan kita udah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala biar gampang taat, biar gampang baca Quran, ya kan, biar gampang ingat kepada Allah. Kita terusin gitu. Ya, kita jadiin semuanya tuh istiqomah. Habis Ramadan, bukan pas Ramadan lewat, habis Ramadan udah lewat begitu aja, jangan. Ya. Habis Ramadan justru kita nambah semangat lagi. Ya, nambah semangat lagi buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadan boleh lewat, tapi ibadah kita kepada Allah jangan sampai kendor. Ya. Terus kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang istiqomah, yang termasuk al-mu'minus sa'id, orang mukmin yang bahagia, yang panjang umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyain? Pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Kan tradisi orang Islam kalau salaman. Sedangkan agama melarang antara laki dan perempuan bersentuhan. Bagaimana kalau mertua, Ustaz? Mertua. Ya, sebaliknya. Nah, kalau sama mertua nggak apa-apa, termasuk muhrim ya. Mertua itu termasuk muhrim, orang yang boleh kita bersalaman. Ada orang tua, ada mertua. Mertua itu orang tua kita juga tuh. Ya, Abu Kathalat, orang tua kalian itu ada 3. Abu kalladhi waladak, orang tua yang ngelahirin kita. Wa abu kalladhi allamak, orang tuamu yang ngajarin kamu ilmu. Ya, guru artinya itu termasuk orang tua. Wa abu kalladhi zawajta bintah, ya, dan orang yang kau nikahi anaknya, artinya mertua. Kalau kita salaman sama mertua perempuan, kalau pas lagi wudu nggak batal wudu, ya. Jadi muhrim karena musoharoh, karena pernikahan, nggak apa-apa. Kalau sama yang lain baru nanti, makanya ntar ada orang-orang yang muhrim sama kita, siapa aja yang boleh wudhu kita misalkan nggak batal sama dia, atau kita boleh bersentuhan sama dia, itu ada, ya, termasuk orang mertua. Kalau mertua itu boleh, nggak apa-apa, ya. Kalau sama yang lain boleh baru, ya. Jadi mertua itu adalah muhrim, mahram kita, nggak apa-apa bersentuhan sama. Bahkan kita cium tangan sama mertua, jangan sama mertua begini. Ya, ibu, enggak, cium tangan, sama kayak orang tua kita, ya. Yang kita harus hormatin, jangan dibedain antara mertua sama orang tua. Oh, dia kan mertuaannya orang lain, enggak. Itu juga orang tua kita tuh, jangan dibedain. Ntar orang tua kita juga dianggap orang lain, sama istri kita yang sakit hati juga tuh. Ya. Nah, sekarang banyak orang ngebedain tuh antara mertua sama orang tua.
mertua tuh selama-lamanya jadi mertua kita, nggak ada mantan mertua, nggak ada. Ini mantan mertuaan ini nggak ada. Ya, kalau istri ada mantan. Ini kalau dia cerai sama perempuan itu dia mantan istri. Tapi kalau mertua nggak ada. Ya, terus dia jadi mertua. Jadi mertua itu adalah mahram. Ya, termasuk orang yang boleh kita bersentuhan sama dia. Yang ada lagi yang lain? Jadi boleh bersentuhan sama mertua. Ya. Waalaikumsalam. Istiqomah itu bisa tak dikategorikan seperti orang pagi berangkat pulang sore ada menjadi nakal di istiqomah. Innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi istiqomah itu bukan hanya sebatas di masjid. Ya, ibadah itu bukan hanya sebatas di masjid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Beribadah kepada Allah ini bukan cuma di masjid doang, bukan. Tapi di luar masjid juga kita masih bisa ibadah kepada Allah. Tadi gimana caranya? Kita berangkat pagi, pulang sore, udah pasti istiqomah itu. Kenapa? Nyari duit soalnya. Ya. Kalau taklim belum tentu misalkan berat istiqomahnya, tapi kalau nyari duit insya Allah istiqomah. Gimana caranya biar jadi ibadah? Iya kan? Kalau nyari cuan udah pasti istiqomah deh. Mau di mana juga disamperin. Iya. Cuman kalau sholat 5 waktu berat deh. Kalau mau taklim berat. Gimana caranya biar bisa dihitung ibadah? Niatin kita nyari rezeki itu tadi yusilukum ilal akhirah. Jadiin dunia itu sebagai bekal. Ya Allah, ane berangkat pagi pulang sore biar ane bisa nafkahin anak istri, itu wajib. Ya, kita suami buat nyari nafkah buat keluarga itu hukumnya wajib. Dan ketika kita nyari nafkah buat anak istri, buat keluarga, ya, bahkan dikatakan itu dihitung sedekah. Ya, kita dihitung sedekah kita sama keluarga. Kalau kita istiqomah tuh, ya, tadi insya Allah istiqomah ada kalau yang begitu dah ya. Kalau kagak tadi pecat sama bosnya, mungkin nggak bakalan telat. Cuman ada syaratnya. Oh, niatnya udah bagus nih dia. Dari pagi sampai sore dia pulang. Tapi harus dijaga juga dong keistiqomahan 5 waktunya tuh. Sholat zuhurnya, aneh kan lagi nyari nafkah nih, kan ibadah, ya kan? Ibadahnya nyari duit doang, tapi sholatnya kagak nggak dijalanin, nggak berkah kalau begitu. Ya, aneh istiqomah, aneh dari pagi sampai sore aneh nyari, pokoknya nyari duit, aneh getol lah, buat apa? Buat keluarga. Ya, tapi sholatnya ditinggalin, nggak berkah. Ya, boleh kita cari rezeki, kita sebenarnya bukan cari rezeki, jemput rezeki sih ya. Rezeki itu udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu dia, kadang tuh kita tuh apa namanya? Memikirkan sesuatu yang udah dijamin, istiqomah sama sesuatu yang udah dijamin, tapi nggak perlu apa namanya? Nggak istiqomah dalam sesuatu yang belum dijamin. Sekarang mau siapapun juga istiqomah gitu, ya, kerjanya pasti istiqomah. Jam 4 lagi dia jalan sebelum subuh nih, sebelum subuh ntar datang ya ke kantor ya, iya, jalan dia pasti bangun gitu. Coba kalau taklim, sholat subuh misalkan, sholat subuh udah belum dikit lagi azan, tidur lagi, absennya masih ya. Nah,
jadiin keistiqomahan kita nyari duit, begitu juga kalau sebenarnya kalau bisa, sebagaimana kita istiqomah nyari cuan, kita juga istiqomah buat nyari bekal di akhirat. Gimana caranya? Niatin tadi, niatin kita kerja itu buat mencari ridhonya Allah. Ya Allah, aneh kerja nih mau mencari ridhomu ya Allah. Jangan tinggalin sholat, cari rezeki yang halal. Ya, aneh istiqomah nih dari pagi sampai sore, nggak taunya yang dicari yang haram. Boleh. Ya, nah, bisa. Jadi segala sesuatu yang kita kerjain tuh bisa menjadi ibadah, menjadi taat kalau diniatin. Dan pekerjaannya juga itu pekerjaan yang halal. Ya, aneh niatannya bagus sih, aneh mau nyari rezeki buat keluarga, cuman nyari rezekinya nyopet misalnya, nah, boleh, ya, aneh wajib nih, kewajibannya ya pas di jalan dia keluar dari pagi pulang sore, nggak taunya kerjaannya nyolong misalnya, nggak boleh, ya, nah, pekerjaannya halal, diniatin juga yang bagus, ya, nah. Nah, jadi segala sesuatu bisa diniatkan, bisa bisa terhitung ibadah kalau diniatin. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Oh, nanya lagi, nambung. Kalau ibadah waktu maksudnya bedanya? Hah? Ibadah mahdoh sama goiro mahdoh. Jadi ada yang ibadah langsung kepada Allah, ada yang ibadah enggak secara langsung. Nah, istilahnya kita ibadah kayak sholat, itu ibadah mahdoh. Ya, langsung memang kita menyembah Allah. Ada lagi yang berkaitan dengan lingkungan kita sesama manusia. Hablum minanas, ada hablum minallah, ada hablum minanas. Ya. Bisa kita sholat, ibadah, bisa juga ketika kita ini bareng-bareng kita lagi bergaul, itu juga bisa dihitung ibadah. Gimana caranya? Nyenengin orang, ya, kita enggak nyakitin orang, itu juga ibadah. Gitu. Ya, hablum, ya singkatnya itu hablum minallah dan hablum minannas, antara kita sama Allah dan hubungan kita juga dengan manusia. Nah, gitu ya. Ghairu mahdoh. Mahdoh itu artinya murni, tulus karena mengharap langsung kepada Allah. Yang ghairu mahdoh bisa kita niatan juga dengan untuk Allah, lillahi ta'ala. Singkatnya dengan lillahi ta'ala. Nah, gitu. Ada lagi yang lain? Ya. Yang bagus kita banyak amal di akhir nanti kalau kita diambil orang lain, misalnya utang itu dalam perorangan sama usaha atau lagi itu gimana? Al-muflis, ya, kata Nabi Muhammad SAW, atadruna mal muflis. Pernah Rasulullah SAW tuh bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Ya, orang yang muflis. Al-muflis fina man la dirhamalana wala mata, kata para sahabat. Ya Rasulullah, kalau menurut kami orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya apa-apa. Ada orang yang misalkan dagang, dia nggak dapat untung malah bangkrut, ya dagangannya habis, itu dia orang yang bangkrut. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muflis man ja'a bihasanatin kathirah, maka Nabi Muhammad SAW, orang yang bangkrut itu kata Nabi Muhammad adalah orang yang nanti datang di akhirat dia banyak amalnya, bikatroti sholah, dengan banyak sholat, banyak sedekah, banyak apa lagi dah, semuanya itu amal-amalnya dia, tapi waqad syatama hadza, dia pernah nyakitin orang ini, wa syatam
wa safaka dama hadza, dan dia pernah ngalirin darah ini, pernah bunuh orang atau pernah apa ya, wa qadhafa hadza, dan dia pernah nuduh orang. Kemudian kalau wa dzalama hadza, dan dia pernah juga zalimin orang. Nah, kalau dia banyak sangkut pautnya dengan orang lain, maka nanti amalnya dia itu yang banyak itu dikasih ke orang lain. Ya. Makanya kan kita katakan kalau dosa kita kepada Allah walaupun begitu banyaknya, itu masih ada harapan Allah bakalan ampunin, pasti Allah bakalan ampunin. Tapi kalau sama manusia, nah ini repot ya, karena manusia sifatnya tuh kadang-kadang dia dendeman, nggak bakalan apa namanya, nggak bakalan maafin kalau nggak kayak begini misalkan. Nah nanti kalau dia belum dimaafin di dunianya, di akhirat bakalan kena tadi tuh. Nah, bakalan ntar amal dia yang banyak dikasihin. Tadinya amalnya banyak, karena dikasihin ke orang yang pernah dia zalimin, jadi habis. Nah ini orang yang bangkrut kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kemarin tuh pas lagi puasa, ya cuman amalan puasa doang yang nggak bisa dikasih ke orang lain. Ya, istimewanya ibadah puasa itu nggak bisa amalan ibadah puasa ini dikasih buat orang lain, nggak bisa. Kenapa ya? Karena saking banyaknya amal pahala yang Allah kasih buat orang yang berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, as-saumu li, kata Nabi Muhammad dalam hadis qudsinya. Puasa itu adalah untukku kata Allah. Jadi pahala puasa tuh yang kasih buat orang yang puasa itu adalah langsung sama Allah. Jadi nggak bisa ternilai itu. Makanya enak puasa. Saking banyaknya ibadah pahala puasa nggak bisa dikasih buat orang lain. Kalau memang ntar mau dikasih ke orang lain, ini dulu ya persetujuan dia biar dia nanti ridho. Nah terus gimana ya kalau kita misalkan tadi banyak apa? Banyak utang, mau perusahaan, gimana cara bayarnya itu? Udah kita kan misalkan perusahaannya udah nggak ada ya. Perusahaan masih ada nggak? Gimana? Pokoknya kalau masih ada orangnya kita masih bisa bayarin. Ya, selesain dulu. Kalau misalkan udah nggak ketahuan sama sekali, baru kita bisa niat amal, ya kita sedekahin, dan niat pahalanya nanti buat orang yang masih kita punya tanggungan. Ya, gitu caranya. Nah, jadi kalau masih ada orangnya, datengin orangnya, bayarin. Selesain gitu. Tapi kalau udah kagak ada, ya udah niatin dah tuh kita nyelengin buat dia. Entar pas lagi dia nuntut, udah ada celengan dia. Kalau kita belum bisa juga, banyakin doa buat orang yang tadi itu, yang mungkin kita punya sangkutan sama dia. Ya, banyakin doa buat dia, mudah-mudahan ntar doanya ini bisa jadi pengganti buat apa namanya, kekurangan-kekurangan kita yang belum dimaafin sama dia. Ya makanya ada doa Allahumma ighfir apa namanya, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Ya Allah, saya memintakan ampun untuk saya dan kedua orang tua saya, walil wajibatil huquqi wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan buat orang-orang yang punya hak wajib sama saya. Kita istighfarin tuh dia tuh. Mudah-mudahan dengan istighfar kita tuh sama dia, nanti apa namanya, istighfar itu akan berupa pahala. Nah ntar dikasih dari pahala itu. Banyakin istighfarin tuh orang. Ya, gitu Pak. Niatin, pokoknya niat kalau kita masih punya tanggungan sama orang, niatin ya Allah selesain, minta sama Allah biar kita dikasih kemampuan biar selesai itu tanggungan kita sama orang lain. Nah, itu ya Pak. Nah, ada lagi? Udah ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita
dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau kita punya tanggungan sama orang lain mudah-mudahan diselesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah, ya, dengan dengan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita baca, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah, dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang al-mu'minus sa'id, orang mukmin yang bahagia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an kulla yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbatan tagsilu kulla hawba wastur lana al-'urati wa amin rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba jiratin aw sahaba wal muslimina ajma'in. Ya Rabbi fasma fadlan wajudan man la bi
احتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى وآله وصحبه عداد قصي صحبه والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائما محبة النسائم دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولف منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.